warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faiza Nurkasana, NIM K761930. Perkenalkan, nama saya Rizky Tri Rahmadewi, NIM K761967. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi kelas 10 tentang lembaga jasa keuangan bank. Sebelum kita berangkat ke materi pokok, yuk sama-sama kita melihat petunjuk belajar pada video pembelajaran kali ini. Nah, berikut ini adalah petunjuk belajar pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, berdoalah sebelum kalian belajar menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Yang kedua, bacalah dengan cermat uraian materi yang terdapat di dalam video, serta kerjakanlah latihan soal ataupun penugasan yang ada di dalam video. Tujuannya untuk meyakinkan penguasaan kompetensi sebagai pencapaian hasil belajar kalian. Dan yang ketiga, apabila terdapat kesulitan dalam memahami materi yang ada di video, maka diskusikanlah bersama teman kalian atau konsultasikanlah kepada guru kalian. Capaian pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep bank dan industri keuangan non-bank dan memahami berbagai produk yang dihasilkan oleh bank. Untuk tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep lembaga jasa keuangan perbankan dengan benar setelah melakukan kegiatan diskusi. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep bank serta memahami berbagai produk-produk yang dihasilkan bank. Oke teman-teman, lihat gambar ini. Apakah kalian sudah mempunyai tabungan di bank? Atau di bank mana kalian itu menyimpan uang? Di Bank BRI, BNI, atau BCA? Kalian sudah menyimak gambar tersebut? Ada seorang siswa SMA sedang melakukan transaksi di bank. Jadi, apa sih pengertian dari bank itu? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Fungsi dan tujuan bank itu adalah yang pertama, menghimpun dana masyarakat. Artinya, bank itu sebagai fasilitator atau wadah untuk menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi dari bank adalah penyalur dana untuk masyarakat. Dalam hal menyalurkan dananya, bank meminjamkan layanan berupa kredit. Fungsi bank yang ketiga yaitu modal sebagai modal investasi. Adanya perbankan itu memungkinkan terjadinya investasi karena sebagai perantara antara investor dan perusahaan yang membutuhkan dana atau modal tambahan untuk pertumbuhan bisnis mereka. Kita tadi telah mempelajari definisi bank dan fungsi dari bank. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya yaitu ada bank sentral. Coba kalian perhatikan di dompet, siapakah yang mencetak uang di dompet kalian? Jawabannya adalah bank sentral. Jadi, bank sentral itu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, lalu merumuskan dan menetapkan kebijakan moneter dan mengawasi dan mengatur perbankan. Untuk bank sentral di negara kita kenal dengan Bank Indonesia. Selanjutnya ada bank umum. Apa itu bank umum? Bank umum adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank umum itu meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan sebagainya. Selain itu, bank umum juga dapat memberikan kredit kepada masyarakat dan menerbitkan surat pengakuan utang. Dan terdapat tugas-tugas lainnya dari bank umum. Jenis bank berdasarkan fungsinya yaitu ada Bank Perkreditan Rakyat atau kita sebut dengan BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, kegiatan Bank Perkreditan Rakyat itu lebih sempit daripada bank umum, karena BPR itu dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Selanjutnya ada jenis bank berdasarkan segi kepemilikannya, yaitu yang pertama ada bank milik negara. Bank milik negara ini merupakan bank yang seluruh modalnya itu berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya itu di bawah undang-undang tersendiri. Contoh dari bank BUMN atau bank milik negara ini yaitu ada BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Selanjutnya ada bank milik pemerintah daerah. Bank ini merupakan bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1. Contohnya seperti Bank Jateng, Bank BPDDIY, Bank Jatim, dan lain-lain. Selanjutnya ada bank milik swasta. Merupakan lembaga keuangan dengan sebagian atau keseluruhan kepemilikan modalnya itu dikuasai oleh pihak swasta, serta akta pendirian dan kegiatannya juga dijalankan oleh pihak swasta. Contoh dari bank milik swasta itu adalah BCA. Yang selanjutnya ada prinsip kegiatan usaha bank. Prinsip kegiatan usaha bank di Indonesia umumnya terbagi menjadi dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip konvensional dan yang kedua adalah prinsip syariah. Prinsip konvensional adalah prinsip yang berdasarkan pada aturan umum yang dibuat meskipun sudah baik namun tidak mengindahkan kaidah-kaidah agama. Bank konvensional dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga tunduk terhadap aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, bank konvensional memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu kepada para nasabahnya dalam bentuk suku bunga. Adanya sistem bunga tadi, nasabah memiliki kewajiban membayar bunga meski mengalami kerugian usaha, dan tidak terdapat ketentuan untuk jenis usaha yang dibiayai. Prinsip yang kedua adalah prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan dana atau kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan syariah. Pada bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan mereka menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan syariah Islam. Dalam prinsip syariah, transaksi tidak boleh mengandung gharar atau transaksi yang merugikan, maisir atau transaksi yang mengandalkan spekulasi atau dugaan, riba atau penambahan nilai atau jumlah pembayaran dapat berupa bunga, serta tidak zalim dan haram. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip perbankan konvensional umumnya mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, prinsip perbankan syariah mengacu pada hukum Islam, termasuk pada Al-Quran dan hadis, serta diatur oleh fatwa ulama.
Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang produk bank. Produk bank pada umumnya terdapat 5 macam. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari simpanan. Simpanan sendiri terdiri atas 3 jenis. Yang pertama itu ada tabungan. Tabungan adalah simpanan pemilik dana yang dapat ditarik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Tabungan disimpan pada suatu rekening. Pemilik tabungan dapat mengambil uangnya dalam bentuk tunai ataupun non-tunai melalui kartu ATM atau slip tarikan melalui teller. Yang kedua ada deposito. Deposito adalah simpanan pemilik dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang sudah disepakati antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Jangka waktu umumnya yakni ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Setiap nasabah dapat menentukan jangka waktu tersebut sesuai dengan kepentingan tiap-tiap nasabah. Yang ketiga ada giro. Giro adalah simpanan dari nasabah perorangan atau pengusaha ataupun badan usaha yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja menggunakan cek, bilet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Tata usaha giro dilakukan melalui rekening koran. Nah, ini adalah contoh-contoh produk bank yaitu simpanan. Nah, yang di sebelah kiri saya ini adalah contoh simpanan berupa tabungan. Yang di sebelah kanan saya ini, yang atas ini, itu adalah contoh dari produk simpanan yaitu deposito. Nah, yang ketiga itu adalah contoh dari produk bank simpanan berupa giro. Contohnya ada di atas ini. Produk bank selanjutnya yaitu kredit. Kredit merupakan jasa perbankan berupa pemberian pinjaman dari kreditur atau pemberi pinjaman kepada debitur atau peminjam. Dana yang sudah ditarik dari masyarakat akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan fungsi bank sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank memperoleh keuntungan dari selisih harga jual atau bunga kredit dan harga beli dana atau bunga simpanan. Pengelompokan kredit berdasarkan tujuan peminjaman dibedakan atas. Yang pertama, kredit modal kerja digunakan untuk kegiatan usaha. Yang kedua, kredit investasi digunakan untuk membiayai investasi usaha. Dan yang terakhir, kredit konsumtif digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsi. Selain itu, proses analisis kredit harus dilakukan oleh setiap bank dalam membuat keputusan kredit. Proses ini dilakukan agar bank terhindar dari kredit yang bermasalah. Produk bank yang ketiga yaitu transfer atau kiriman uang. Merupakan jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah kepada penerima di tempat lain dalam pengiriman uang antar bank. Pihak yang terlibat dalam transaksi transfer adalah yang pertama nasabah. Nasabah yaitu pemilik dana yang melakukan pengiriman dana melalui jasa pengiriman uang. Yang kedua ada bank penarik, yaitu bank yang melakukan transfer atau bank yang menerima dana dari nasabah untuk ditransfer pada bank tertarik kemudian diberikan kepada penerima dana. Yang ketiga ada bank penerima, yaitu bank yang menerima transfer masuk dari bank penarik kemudian dilanjutkan kepada penerima dana. Dan yang terakhir, penerima dana itu sendiri, yaitu pihak terakhir yang berhak menerima dana transfer dari bank penerima bank.
Yang keempat ada Safe Deposit Box. Layanan Safe Deposit Box atau SDB adalah jasa yang diberikan bank atas penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang didesain secara khusus. Kotak tersebut terbuat dari baja, ditempatkan dalam ruang yang kukuh dan tahan api agar keamanan barang terjaga. Produk bank yang kelima adalah bank card. Bank card adalah kartu plastik yang dikeluarkan bank untuk nasabah sebagai alat pembayaran di tempat tertentu, seperti pusat perbelanjaan, taman hiburan, swalayan, ataupun supermarket. Kartu ini dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM. Jenis bank card antara lain kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan electronic money atau e-money. Untuk soal yang pertama, perhatikan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, cirinya yaitu berupa ruangan penyimpanan barang. Ciri yang kedua yaitu barang yang disimpan bernilai tinggi. Ciri-ciri tersebut merujuk pada salah satu produk bank berupa A. Leasing, B. Bank card, C. Time deposit, D. Safe deposit box, E. Transfer telegrafis. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu ada Rauf menyimpan uang di bank ABC. Ia boleh mengambil uangnya setelah jangka waktu 1 tahun. Jenis produk bank yang digunakan Rauf adalah A. Kredit, B. Giro, C. Transfer, D. Deposito, E. Tabungan. Coba, mana yang merupakan jawabannya? Soal yang ketiga, kegiatan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan usaha yang tidak boleh dijalankan oleh BPR adalah A. Memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain, B. Menerima simpanan giro, kegiatan falas dan perasuransian, C. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, D. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, E. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka. Nah, untuk soal yang keempat dan kelima, kalian boleh berdiskusi dengan teman kalian ya. Soal yang keempat, apa perbedaan karakteristik bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR? Soal yang kelima, menurut pendapat kalian, bagaimana peran bank dalam meningkatkan perekonomian suatu negara? Cukup sekian video pembelajaran kali ini mengenai lembaga jasa keuangan perbankan. Semoga apa yang telah kami sampaikan berdua memberikan manfaat pada kalian semua ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan raih cita-cita kalian setinggi mungkin. Apabila ada salah kata, kami berdua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.